intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seger waras rahayu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, warga Kabupaten Blora yang sangat saya cintai. Syukur alhamdulillah hari ini kita semuanya paling sehat. Mudah-mudahan kesehatan kita bermanfaat, barokah buat bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Mengawali sambutan ini, ya, saya mewakili pemerintah Kabupaten Blora juga keluarga menyampaikan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menggapai keberkahannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai saat ini jumlah orang yang reaktif setelah dites rapid di Kabupaten Blora berjumlah 75 orang. Cukup banyak. Penambahan yang paling banyak adalah ketika kita lakukan tes secara acak di berbagai tempat, Pasar Tepu, Bravo di Cepu, Lowas di Blora, Pasar Siduk Makmur di Blora, dan di alun-alun tempat pendopo. Cukup banyak. Artinya bahwa ternyata banyak saudara-saudara kita yang positif tidak terdeteksi. Seperti di alun-alun kemarin, kita hentikan anak-anak muda naik motor, ya, nggak pakai helm, kita tes, ternyata positif. Memang reaktif ini tidak positif juga ketika nanti di PCR tes, tapi setidak-tidaknya kita punya data lebih fokus lagi. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada masyarakat, ya, jangan masa bodoh, jangan tidak mau tahu. Justru itu semua nanti akan menyebabkan atau merugikan diri kita sendiri. Ya, lebih-lebih keluarga yang kita cintai. Kemudian yang positif, swab ada 24 orang, 19 dirawat, 3 meninggal, dan 2 alhamdulillah sembuh. Ya, mudah-mudahan yang lain nanti akan menyusul kesembuhannya. Amin. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya yang paling berat dirasakan oleh mereka yang diisolasi adalah bukan penyakitnya, ya, tetapi ya, perlakuan dari tetangga-tetangganya, perlakuan dari orang lain terhadap dirinya, itu yang membuat beban paling tinggi. Sesungguhnya penyakit sendiri tidak dirasakan, tetapi secara fisiologis, ya, tekanan-tekanan yang diterima akibat perlakuan dari tetangga-tetangganya. Oleh karena itu saya mohon pada masyarakat Kabupaten Blora, ya, virus ini bisa menular kepada siapa saja, tanpa tidak sengaja, tanpa dia berbuat negatif, termasuk saya juga. Oleh karena itu, mari sama-sama kita perlakukan yang baik kepada saudara-saudara kita yang sedang diisolasi
dengan harapan mereka jadi bunga, semangat, dan insya Allah mereka akan cepat sembuh. Cara-cara itulah yang perlu kita tingkatkan bersama. Pemahaman-pemahaman itulah yang kita perlu berikan kepada yang lain, sehingga tidak memberikan stigma yang negatif pada mereka yang saat ini sedang positif, baik itu reaktif maupun PCR. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ke depan setelah hari Raya Idul Fitri ini kita tidak hanya fokus kepada penanganan kesehatan, tapi justru yang penting adalah dampak ekonominya. Karena dampak ekonomi adalah itu sangat berpengaruh kepada sendi-sendi kehidupan masyarakat termasuk keluarganya. Ini yang tidak boleh berhenti. Ini dampaknya luar biasa. Bagi mereka yang kena PKH harus ngurusi anak-anak istrinya dan begitu seterusnya. Oleh karena itu saya minta pasar-pasar tetap buka, toko-toko tetap buka, semua perusahaan yang ada di Kabupaten Blora buka semuanya, dengan tidak meninggalkan protokol kesehatan. Mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, TNI Polri yang didukung dengan Pramuka, PMI, jajaran Pemkab Blora yang telah banyak berperan selama COVID ini, khususnya dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri kemarin. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada saudara-saudaraku tenaga medis yang telah meresikokan dirinya untuk merawat dan melayani saudara-saudara kita yang saat ini sedang diisolasi. Tenaga saudara, bantuan saudara sangat besar artinya. Kepada Pak Camat, Pak Kadis Lurah, terima kasih. Alhamdulillah, bantuan sembako di Kabupaten Blora hampir tidak ada masalah. Insya Allah ke depan saya harapkan juga akan semakin baik. Selagi selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Mari sama-sama kita hentikan dengan segera pandemi virus ini di Kabupaten Blora, dengan harapan kita bisa hidup normal, bisa lebih bahagia untuk hari ke depan. Inilah guru terbaik kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kalau kita memaknai dengan virus ini, depan kita akan jadi orang yang bijak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seger waras rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, warga Blora dimanapun berada, pertama-tama saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya akan menambahkan beberapa informasi yang mungkin bermanfaat untuk kita semua. Jumlah kasus COVID-19 yang terkonfirmasi positif secara real-time PCR ada penambahan 3 sejak yang kemarin, jadi jumlahnya adalah 24 kasus tersebar di 8 kecamatan. Yang tertinggi di wilayah Kecamatan Jati, yang kedua di Kecamatan Blora, kemudian yang ketiga di wilayah Kecamatan Gunduran. Itu 3 tertinggi. Jadi 16 kecamatan, 8 semua sudah ada kasus terkonfirmasi positif secara laboratorium real time PCR. Jadi Blora, Jati, Gunduran,
Cepu, Jepon, Ngawen, Pratina, dan Todana. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, dari 24 kasus itu, kalau bisa kami kelompokkan, 15 kasus dari 24 kasus itu adalah klaster Temboro. Ini 15 dari Temboro. Satu kasus dari klaster Perumda ini terjadi penularan di 4 orang lain, jadi jumlahnya 5 di Perumda. Jadi ada 20, 15 Temboro, 5 di indeks kasus Perumda, sisanya tersebar. 1 di Kentong Cepu dari Jakarta, 1 di Singget Jati dari Rumah Sakit Purwodadi, 1 di Blora juga penyakit penyerta diabetes mellitus, dan yang 1 adalah dari wilayah Ngawen, ini punya penyakit penyerta juga tuberkulosis yang sudah kronis. Kemudian Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa 24 kasus PCR positif ini 70,83% berusia di bawah 35 tahun. Jadi usianya dari di bawah 35, 13 sampai 30, terendah 13 tahun. Ini kita data sampai 35 tahun ada 70,83%. Jadi kita bersyukur memang yang masih muda ini daya tahan tubuhnya masih bagus. Mudah-mudahan sebentar lagi sembuh ya. Jadi ini yang kalau secara teori daya tahan tubuhnya bagus, umurnya masih muda, mudah-mudahan juga diberi kesembuhan. Itu yang saya sampaikan. Kemudian untuk rapid direct test atau rapid test cepat reaktif memang ada peningkatan karena memang kita cari, yaitu di tempat-tempat umum, pasar, alun-alun, ya, di mall, di luas ya. Kita sudah melakukan di tempat-tempat umum sebanyak 356 orang yang kita tes, dan kita mendapatkan 31 reaktif. Jadi lebih ya 10% lebih ya, yang kita sampling tadi sudah disebutkan di pasar Cepu, di luas, pasar Blora, Bravo, alun-alun, dan kita akan melanjutkan di wilayah Ngawen dan Randu Blatung dalam waktu dekat, mungkin besok lusa. Jadi sudah 356 di tempat-tempat umum yang kita rapid, kita mendapatkan 31 reaktif. Dan kita akan melanjutkan di tempat umum yang lain, termasuk kita rapid di seluruh ibu hamil dengan resiko tinggi. Kita juga punya target minimal 550 ibu hamil dengan resiko tinggi, ya, dengan penyakit-penyakit penyerta, ya. Ini yang akan kita rapid seluruh ibu hamil yang HPL-nya kira-kira sampai bulan Juli nanti. Kita punya data sekitar 540 yang akan kita rapid juga. Bapak Ibu, memang rapid bukan sebagai diagnosa. Saya ulangi lagi, rapid itu bukan diagnosa. Yang diagnosa adalah pemeriksaan real time PCR swab. Ini perlu diperhatikan. Memang kita tinggi, ya, rapidnya sampai 85, tidak apa-apa. Itu sebagai penapisan awal, kewaspadaan awal kita. Seringkali saya sampaikan, itu merupakan respon imun darah kita, dalam tubuh kita ada virus yang masuk. Tapi bukan berarti semuanya virusnya itu adalah virus COVID-19. Dan sudah terbukti banyaknya yang sudah keluar, banyak yang negatif, ya, banyak tenaga-tenaga kesehatan yang reaktif rapid ternyata negatif, ya, hampir 95% negatif. Ini perlu saya sampaikan. Jadi jangan sampai kita tadi takut berlebihan,
stigmanya yang tidak benar. Kasihan yang baru rapid saja sudah dihukum oleh masyarakat, ya. Ini yang perlu kita luruskan. Sedangkan yang positif pun bisa sembuh. Kita sembuh sudah 2, dan mohon doa restunya yang lainnya bisa menyusul. Ya, sekali lagi tolong beri dukungan pada keluarga untuk mereka semangat, untuk mereka tetap semangat untuk supaya sembuh. Itu mungkin yang bisa sampaikan, bahwa tetap semangat, tetap kita saling menjaga, saling mengingatkan. Seperti yang sudah kita sering baca, nanti ada normal baru. Apa itu? Ya, kegiatan-kegiatan seperti mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, memakai masker kalau kita keluar, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Itu supaya menjadi budaya sampai kapanpun nanti. Tidak harus misalnya COVID selesai, karena menurut teori COVID ini akan selalu ada. Bagaimana kita menyikapi? Kita harus tetap berkarya, tetap produktif, tetapi tetap sehat, yaitu tetap menjaga protokol kesehatan. Sekali lagi, budaya cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, mari kita budayakan terus sampai kapanpun. Juga memakai masker seperti ini, kita budayakan terus. Etika batuk yang baik, bagaimana kita tidak menjadi menularkan penyakit kepada orang lain, bagaimana kita tidak tertular dengan orang lain. Menghindari kerumunan, menjaga jarak aman. Ini yang perlu kita berulang supaya kita tetap sehat, kita tetap berkarya, beraktivitas, tapi tetap sehat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om.